dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang data dan jenis-jenis data. Saya, Stella Joita Samsi, dengan selaku moderator. Selanjutnya, materi ke-1. Saya Nurul Inaya. Saya Pak Rodia Sisi. Saya Kevin Ramelia. Mengenai data statistika. Data statistika adalah data yang berwujud angka atau bilangan atau informasi yang benar dan nyata diperoleh melalui satu pengamatan yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang berhubungan dengan statistik, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar kajian, analisis, atau pembuatan kesimpulan. Selanjutnya ada di jenis-jenis data. Jenis-jenis data meliputi ada 6 aspek. Yang pertama ada data menurut sifatnya, kedua data menurut susunannya, ketiga data menurut sumbernya, keempat data menurut cara memperolehnya, kelima data menurut cakupannya, keenam data menurut skala pengukurannya. Mengenai data menurut sifatnya akan dijelaskan oleh pemateri yang satu. Baik, untuk pengertian dari data menurut sifatnya sendiri yaitu ada dua, data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk bilangan atau angka. Data kualitatif berupa ciri, sifat, atau gambaran dari kualitas objek. Biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau judgment. Dan untuk data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Yang kedua, data menurut susunannya. Yang pertama, data mentah atau raw data. Data mentah adalah data yang belum tersusun secara sistematis. Dengan kata lain, data tersebut tidak mempunyai nilai sama sekali karena informasinya belum tersusun secara sistematis, baik dari data terkecil ke data yang besar maupun dari data yang berbesar ke data yang terkecil. Dan yang kedua, data array. Data array merupakan kebalikan dari data mentah. Data array merupakan data yang telah tersusun secara sistematis atau secara array, baik dari data terkecil ke data yang terbesar dan data yang terbesar ke data yang terkecil. Untuk selanjutnya, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau secara langsung dari sumber data. Data primer biasanya belum diolah, dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua. Data sekunder biasanya diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Yang keempat, data menurut sumbernya. Data menurut sumbernya ada dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang sumbernya berasal dari dalam organisasi, dan data eksternal adalah data yang sumbernya berasal dari luar organisasi. Selanjutnya, data menurut cakupannya. Pertama, data sensus. Data sensus adalah data yang diperoleh dari populasi atau pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan untuk diteliti. Data yang diperoleh secara hasil sensus disebut parameter atau data yang sebenarnya. Kedua, data sampel. Data sampel adalah data yang diperoleh dari sampel atau pengumpulan data dengan mengambil sebagian elemen anggota populasi untuk diselidiki. Data yang diperoleh dari sampling disebut data perakiraan estimated value. Selanjutnya ada di data menurut skala pengukurannya. Yang pertama ada data dominan. Data dominan adalah data yang hanya digunakan untuk kategorisasi atau memberi nama saja untuk membedakannya. Kedua ada data ordinal. Data ordinal adalah data yang digunakan untuk membedakan serta sudah dapat digunakan untuk menunjukkan tingkatan.
Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai contoh dari data menurut sifatnya, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif yang akan dijelaskan oleh materi. Baik, untuk contohnya sendiri itu dari data kualitatif seperti data hasil wawancara, catatan riset, data observasi yang dibedakan berdasarkan kategori, data komentar customer terhadap suatu produk, dan data lainnya yang tersajikan dalam tulisan. Dan untuk contoh dari data kuantitatif sendiri itu seperti suhu, berat badan, tinggi badan, usia, nilai pencapaian, jumlah penghasilan, dan lain sebagainya. Untuk contoh dari data primer meliputi penelitian, hasil wawancara yang dicatat, atau hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam lingkungan tertentu. Dan untuk contoh dari data sekunder seperti laporan keuangan, buku teks, data densus, data publikasi, dan data statistik. Contoh data menurut sumbernya yaitu data internal seperti data keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan data penjualan harian atau bulanan. Data eksternal seperti data demografi penduduk suatu wilayah dari Badan Statistik Pemerintah. Untuk contoh data sensus itu seperti contoh data sensus penduduk di Indonesia, yaitu sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Selanjutnya untuk data sampel sendiri itu contohnya seperti data sampel penelitian dan seperti kuesioner mengenai kepuasan pelanggan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada di contoh data menurut skala pengumpulannya. Contoh dari data nominal sendiri yaitu seperti sebuah gedung bioskop, para penonton diberikan nomor kursi duduk yang berbeda agar tidak terjadi perebutan kursi. Contoh dari ordinal sendiri yaitu suatu peringkat ranking di suatu kelas, misalkan Ilham ranking 1 dan Udin ranking 2, berarti Ihsan lebih mudah daripada Udin. Selanjutnya di kesimpulan dari presentasi kami yaitu data untuk memperoleh gambaran suatu keadaan serta sebagai dasar untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sekian dari presentasi kami kelompok 4.